Sinaga. Izin. Setelah itu langsung Pak Rikwanto ya Pak. Waduh, kenapa nih? Efisiensi ini kali ya. Dan kita kan di sini mendapatkan mandat dari rakyat ya, di mana keputusan atau rekomendasi DPR itu juga memiliki kekuatan hukum yang harus diikuti oleh siapapun juga. Ya, nanti kita bicara rekomendasi seperti apa mungkin Pak Inca yang bisa kita keluarkan hari ini. Kan kita berlomba dengan waktu ini. Sambil tetap akan kita agendakan memanggil para aparat penegak hukum terkait untuk waktu yang tidak terlalu lama di minggu-minggu depan mungkin. Ada teman-teman lagi mau kasih? Ya silakan Pak, ini dulu Pak Sinaga. Izin. Setelah itu langsung Pak Rikwanto ya Pak. Waduh, kenapa nih? Efisiensi ini kali ya. Pimpinan. Ya, silakan. Jadi setelah kita menyimak daripada persoalan ini, sesungguhnya saya melihat ada beberapa kekacauan dalam proses hukum. Karena sesungguhnya perkara ini sudah ada putusan Prapit beberapa bulan yang lalu. Tersangka dimenangkan Prapit, tapi polisi penyidik membuat laporan baru lagi, SPDP baru lagi, berita acara dan tersangkanya itu juga. Ini aneh. Sebenarnya kalau sudah itu selesai, artinya ngapain lagi? Tak ada yang berubah di dalam berita acara yang ditemukan oleh polisi dan bahkan juga tersangkanya itu. Yang kedua, pimpinan, kita lihat di sini ada pernyataan dari para penyidik, ya boleh restoratif justice, tapi perkara tetap lanjut. Ya namanya restoratif justice itu adalah mengembalikan kepada semula, artinya berdamai, tidak berproses hukum lagi. Itulah yang kira-kira yang sesungguhnya arti daripada restoratif justice. Jadi tidak ada ini berproses lalu ini bisa diapakan, itu bukan namanya restoratif justice. Alangkah baiknya pimpinan kalau boleh kita panggil saja para penegak hukum dulu tentang kebijakan mereka ini mengabaikan apa yang sudah diprakarsai atau yang sudah disepakati oleh para pihak, baik juga ya pelapor maupun terlapor. Itu mungkin saran dan pendapat supaya ini terang benderang bisa kita berikan satu kesimpulan atau juga masukan terhadap penyelesaian kasus ini. Saya kira demikian pimpinan. Makasih. Ya, ada lagi? Izin menambahkan pimpinan. Pak Rikwanto dulu, Pak ini ya, Pak. Bentar Pak. Ya. Makasih pimpinan. Saya cuma mau penegasan aja. Ini kan intinya ingin segera aset dikembalikan ya. Nah dengan adanya proses hukum ini artinya aset mengikuti proses hukum. Artinya nanti tunggu putusan pengadilan. Dan aset dikuasai pengadilan kan. Baru selanjutnya bagaimana membalikannya, apakah proses lelang ataukah proses yang lainnya, begitu. Ini dirasakan sangat lama. Demikian ya. Nah kaitan dengan restoratif justice, ini restoratif justice yang seperti apa kita juga nggak tahu, apakah kaidah-kaidah hukumnya dipenuhi sehingga kok bisa diabaikan ya. Ini juga kita perbaiki. Mungkin saran itu aja Pak Ketua. Jadi perlu diundang lagi penegak hukum yang dimaksud. Terima kasih. Pak, tambahan Anda relevan nggak dengan yang disampaikan? Izin menambah pimpinan dari pihak SMI pimpinan. Ya mana? Izin menanggapi penegasan sedikit Pak Hinsa mengenai 3 orang yang DPO tersebut. Kuasa kami penuh Pak melakukan segala proses yang mana menguntungkan pihak klien kami. Terima kasih Pak. Oke. Pak Nasir Jamil. Ya, terima kasih Ketua. Saya ingin berempati saja dengan apa yang dialami oleh rekan-rekan kita ini. Karena dari 16 laporan yang ditujukan itu 1 di Polda Aceh. Ya.
1 di Polda Metro, dan 14 di Bareskrim. Saya Dapil Aceh, ya. Jadi Ketua, saya pikir apa yang disampaikan oleh perkumpulan simbiotik multitalenta bersatu ini harus kita tangkap agar kita dorong restoratif justice, dan apa yang tadi disampaikan oleh sejumlah kolega lainnya perlu untuk kita tidak lanjuti, termasuk mengundang ya APH dan juga pihak-pihak lain yang kita nilai penting untuk bisa kita realisasikan permohonan restoratif justice, karena barangkali ini dianggap sebagai alternatif penyelesaian, ya, karena kerugian yang mereka alami tadi itu. Memang yang saya tahu sih, trading ini memang resikonya kan tinggi, ya, dan memang banyak penipuan, dan memang perlu full time untuk aktif melihat pergerakan-pergerakan itu. Karena keponakan saya juga mengalami hal yang sama, dia hampir sedeng gitu ya, kalau kata orang Medan, ya hampir sedeng dia. Mungkin di antara kita banyak yang tidak tahu artinya sedeng itu. Ya, makanya saya gunakan telunjuk ini supaya orang tahu sedeng itu ya udah hampir-hampir gila ya, karena ratusan juta uangnya hilang ya, dan tidak tahu kapan bisa diambil lagi itu, dan hampir saja terjadi ya perceraian dengan istrinya karena persoalan ini. Jadi kita sangat prihatin ya Ketua, dan mudah-mudahan kita bisa merealisasikan harapan pengadu yang disampaikan pada Komisi 3. Terima kasih Ketua. Ya, ini ditangani di Tipit Eksus ya sekarang ya, di polisinya ya. Kejaksaannya apa? Kajari apa? Jagung. Kejaksaan Agung. Iya. Di apa? Pidum berarti ya? Pidum, betul. Pidum. Ya. Jadi nanti paling kita panggil langsung terkait aja. Jadi biar bisa cepat Pak Dir Tipit Eksus dengan yang dari Kejaksaan Agung dari Pidana Umum. Tapi untuk hari ini saya pikir ada kesimpulan nih Pak Rudi Lalo. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.